Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update ya. Eh, yang kita tahu kemarin Bitcoin udah pump kembali setelah closing cukup rendah di sini ya. Dan tapi karena ada berita yang cukup bagus ya, Elon Musk segala macam itu yang gue rasa teman-teman udah tahu, Bitcoin pump ya, dan sekarang cukup bertahan, artinya dia nggak mengalami rejection dan turun kembali ya. Kita mulai dari daily ya. Di daily ini pertama yang mau sorot adalah dia membentuk pola bullish engulfing ya, yang sangat besar ini ya. Volumenya juga lebih besar daripada yang merah ya, jadi artinya uh, cukup valid ini punya bullish engulfing ya, karena kekuatan engulfingnya ini lebih besar daripada turunnya. Bahkan ini close di atas candle sebelumnya ya, di atas ini dan di atas ini ya. Jadi menurut gue ini cukup bagus ya, seperti teori ya. Bullish engulfingnya seperti ini ya, jadi dia close harus di atas candle sebelumnya ya. Ini candle bullish, dan ini kita close jauh melebihi, bahkan melebihi candle yang ini sebelumnya ya. Jadi menurut gue ini cukup konfirmasi ya. Sayangnya ini nggak full body sekali ya, jadi tapi masih oke lah ya. Kalau yang benar-benar sehat kan istilahnya agak close di atas gitu ya, tapi ini agak sedikit mengalami rejection di sini, tapi masih nggak masalah ya. Dan sejauh ini masih memainkan yang kita skenariokan ya, seperti yang gue bilang kemarin, kita menunggu-nunggu pola sistematik akumulasi ini ya, terutama descending wedge ini ya. Kita lihat cukup mirip ya, mirip sekali. Ini mungkin kita udah berada di titik ini nih ya, di titik C ini udah lewat ini ya. Jadi titik bawah ini langsung naik ke upper daripada wedge ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah di sini ya, mirip, cukup mirip dengan pola Bitcoin kita. Dia turun dan dia naik langsung ke sini ya. Ini menurut gue tinggal menunggu waktu breakout ya. Kalau nggak breakout paling juga dia koreksi ke segini dikit. Kenapa ada kemungkinan breakout, kita masuk ke time frame lebih kecilnya ya. Di sini sih kelihatannya masih oke ya, cuman hanya kelihatan MACD-nya udah mau bearish cross ke bawah. Tapi di 1 hour kita lihat di sini ada bearish divergence jelas-jelas ya. Ini turun ya, harga turun, tapi ini harga naik tapi RSI turun gitu ya. Jadi kemungkinan memang akan ada koreksi sedikit untuk Bitcoin ya, apalagi ini udah mau weekend. Kalaupun koreksi ya, mungkin pertama dia koreksi ke sini udah pasti ya. 31k ini bisa menjadi support yang sangat kuat, tapi sebelum itu ada satu support kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini ada support. Bisa juga ini Bitcoin membentuk seperti ini ya nanti selama weekend ini ya. Ascending triangle, descending triangle seperti ini ya. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalnya ini nggak bertahan support yang garis ini, bisa aja dia langsung turun ke sini dan membentuk invert head and shoulder gitu ya. Jadi yang mana aja sih masih oke ya, tapi menurut gua ujung-ujungnya kita kemungkinan besar akan breakout ke at least ke 35k sekian ini ya. Kira-kira itu untuk Bitcoin kalau menurut gua. Oh ya, ngomong-ngomong di daily ya, di daily chart kita bahas sedikit. RSI-nya ini dia udah breakout ya. Kita lihat di sini ada tren menurun RSI ini yang sudah kita buat lama sekali. Ini kita gagal breakout berkali-kali di sini ya. Kita lihat ini benar-benar breakout gagal berkali-kali, akhirnya dia dump. Tapi dump ini kita lihat lagi-lagi membentuk bullish divergence ya, sekali lagi
makanya aku benar-benar optimis ya. Nah kita lihat ya, ini lagi-lagi bullish divergence ya, jelas banget ya. Jadi dia RSI-nya nggak jatuh ke sini meskipun harga turun terus gitu ya kan, tapi dia masih bertahan di sini dan lagi-lagi itu terbentuk bullish divergence, dan ini udah confirm ya seperti itu. Dan sekarang kita lagi breakout RSI, ini yang penting ya. Ini breakout RSI ini penting banget ya. Oke lah, dia sedikit konsolidasi sedikit sini, tapi menurut gua kalau udah bisa melanjutkan penguatan ke at least ke 70%, menurut gua kita akan kembali melihat ya 50k 48k lah, kalau nggak paling nggak ya 48k gitu ya. Kita lihat ini RSI ini udah breakout ya, excited banget. Ini MACD juga mulai breakout ke atas juga ya. Kemarin kita bentuk higher low di sini, ini bentuk lower low, berarti ini ada symmetrical ya. Kita lihat dia akan breakout kemana seperti itu ya. Oke, gua rasa seperti itu untuk Bitcoin ya, cukup. Nah untuk Ethereum masih belum berubah juga. Kita ada descending triangle seperti ini ya. Ini lagi naik sini ya. Kalau berhasil breakout ya seperti yang udah kita gambar ini, kalau gagal ya dia turun ke sini gitu ya. Nah Ethereum kelihatannya sih juga cukup bagus ya. Ini MACD juga bullish cross ke atas, kita lihat ya. Ini bentuk higher low ya. Ini juga bentuk higher high ya. Menurut gue sih harusnya ada momentum penguatan untuk Ethereum kali ini ya. Nah kita lihat di time frame yang lebih kecil, Ethereum dia berhasil breakout, dia punya resisten ya, berubah jadi resisten. Ini kemarin support di sini ya. Ini yang kemarin gue bilang ada head and shoulder, ingat ya. Teman-teman itu waktu itu gue call di sini ada head and shoulder ya, dan dia turun. Sekarang dia udah breakout kembali ke atas ya, kembali ke atas, cukup bagus ya. Kalau ini ada divergence juga sama di 1 hour ya, tapi di 4 hour dia benar-benar kelihatan cukup sehat ya. Menurut gua kalau dia koreksi atau konsolidasi harusnya paling level-level sini bisa bertahan untuk Ethereum gitu ya, dengan target di garis diagonal ini. Teman-teman perlu menggambar garis ini di chart teman-teman supaya bisa tahu, karena ini kan moving resistance ya. Bisa misalnya aja di sini dia udah mentok ya, atau dia gini baru mentok gitu ya, tergantung seberapa cepat dia mencapai resisten ini ya kan. Nah, ini ada support pertama di sini. Ini support kecil sih ya sebenarnya ya, 2016 ya. Dan support kecil kedua di sini juga, ini juga support kecil doang aja ya. Menurut gua nih nggak bisa terlalu kuat sebenarnya. Kalau mau support yang benar-benar kuat ya di sini ya. Cuman ya bawah banget ini 1600, harusnya sih nggak sampai ke sini ya menurut gua ya. Oh ada satu lagi support di sini ya. Ini juga bisa menjadi support ya, ada 3 support untuk Ethereum ya. Pusing-pusing dah ya, banyak level karena ini lagi konsolidasi ya kan ya. Oke, gua rasa kira-kira kayak begitu untuk Ethereum ya. Bitcoin dominance kita bahas dikit lagi, mau turun Bitcoin dominance-nya, kita lihat apakah dia nanti naik lagi atau bagaimana, kurang tahu. Tapi yang pasti kalau dia jebol support ini ya, dia jebol misalnya ini turun ya, misalnya ini turun jebol ini ya, tapi kita perlu konfirmasi apa jebol yang ini ya, yang ini. Nah ini kalau jebol juga menurut gua ini paling nggak dia akan lari ke sini kembali ya.
Nah ini udah bisa pesta besar lagi nih ya. Oke, satu koin lagi aja yang gue bahas, sudah panjang ya. Bahas Ripple deh ya, XRP. Jadi gue udah posting juga di Twitter gue, teman-teman jangan lupa follow Twitter gue di @bahasa-kripto. Kadang-kadang gue update chart-chart di sini ya. Oke. XRP dia breakout satu resisten yang cukup penting menurut gue ya, yaitu di sini. Ini resisten ya. Dia udah breakout, menurut gua nih ada momentum bisa menguat ya, tinggal dia retest, yaitu retestnya di sini ya, kurang lebih di level 0,58 ini ya. Kalau dia retest di sini dan berhasil ya, menurut gua dia akan melanjutkan kenaikan ke Fibonacci 618 ini ya, karena ini adalah tarikan resist Fibonacci dari atas sini ke sini ya. Jadi biasa di resisten ini dia akan terjadi rejection dulu ya, rejection dulu, nanti baru melihat arah perbaikannya lagi. Nah, kalau teman-teman misalnya mau ambil long di sini bisa ya, 0,58 ini dengan target di sini, menurut gue sih ini bisa banget ya, bisa banget. XRP kira-kira gitu aja ya. Support paling kuat XRP masih di bawah sini, masih cukup jauh ya, dan ini menurut gue sih harusnya paling enggak XRP itu bisa kembali ke level ini nih ya, 0,8 ini bisa menjadi level yang penting untuk XRP ya, pas juga dengan Fibonacci 1,68 ini ya, kira-kira seperti itu untuk target jangka panjang, jangka menengah untuk XRP ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini, gue rasa cukup ya. Nanti kita bahas lagi koin-koin lain, atau kalau ada yang menarik nanti gue posting di Twitter aja ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka di like, comment, subscribe ya, di share ke teman-teman lain. Gue tahu mungkin kadang-kadang ini akhir ini lesu, tapi tetap semangat ya, tetap hold terus. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.